wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasira Silvia Mukoginta. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu, program studi Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu tugas epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tuberkulosis, bagaimana cara penularan dari penyakit tuberkulosis, epidemiologi dari tuberkulosis, dan faktor risiko dari penyakit tuberkulosis, serta bagaimana upaya pencegahan dari penyakit tuberkulosis tersebut. Definisi dari tuberkulosis adalah penyakit infeksius terutama yang menyerang parenkim paru. TB paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis, yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah. Sebagian besar bakteri Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer. Adapun pengertian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Nah, selanjutnya yaitu cara penularan dari penyakit tuberkulosis. Penularan penyakit tuberkulosis adalah melalui udara yang tercemar oleh Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh si penderita TBC saat batuk, di mana pada anak-anak umumnya sumber infeksi adalah berasal dari orang dewasa yang menderita TBC. Bakteri ini masuk ke dalam paru-paru dan berkumpul hingga berkembang menjadi banyak, terutama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Terinfeksinya organ tubuh lain seperti otak, ginjal, saluran cerna, tulang, kelenjar getah bening, dan lainnya, meski yang paling banyak adalah organ paru. Basil TBC yang masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus secara langsung, dan pada manusia yang pertama kali terinfeksi disebut primary infection. Infeksi dimulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri di paru, yang mengakibatkan peradangan dalam paru yang kemudian disebut sebagai kompleks primer. Nah, selanjutnya yaitu epidemiologi dari penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah salah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan angka kematian terbesar di dunia. Pada tahun 2015, jumlah penderita tuberkulosis di seluruh dunia sekitar 10,4 juta, yaitu laki-laki 5,9 juta, perempuan 3,5 juta, dan anak-anak 1,0 juta. Diperkirakan 1,8 juta meninggal antara lain 1,4 juta akibat TB dan 0,4 juta akibat TB dengan HIV. Tuberkulosis adalah masalah kesehatan dunia. WHO melaporkan sejak dahulu, dan faktanya menurut estimasi WHO prevalensi TB setiap tahun selalu meningkat. Epidemiologi TB di Indonesia, walaupun prevalensinya menunjukkan penurunan yang signifikan, survei epidemiologi tahun 1980 sampai 2004 secara nasional telah mencapai target yang sudah ditetapkan tahun 2015, yaitu 221 per 100.000 penduduk, dan WHO memprediksikan kurang lebih 690.000 atau 289 per 1000 terdapat menderita TB di Indonesia, dan penyebab kematian pada bayi dan balita. Selanjutnya yaitu faktor risiko dari penyakit tuberkulosis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang berisiko terkena penyakit tuberkulosis. Nah, berikut ini beberapa faktor risiko penyebab tuberkulosis, yaitu yang pertama, pengidap HIV, yang kedua, menyalahgunakan obat-obatan, alkohol, dan merokok, yang ketiga,
Mengkonsumsi obat penekan imun atau imunosupresan seperti kortikosteroid atau prednison lebih dari 15 mg per hari. Keempat, pengidap silikosis yaitu peradangan dan luka di paru-paru akibat menghirup debu silikon. Yang kelima, diabetes mellitus. Yang keenam, gagal ginjal kronis. Yang ketujuh, penderita leukemia, kanker di kepala, leher atau pada paru-paru. Yang kedelapan yaitu kondisi usus tertentu. Yang kesembilan, berat badan rendah, malnutrisi, serta tinggal di pemukiman padat penduduk. Sistem imun yang lemah atau memiliki kondisi yang melemahkan imun membuat seseorang rentan terhadap TBC. Itulah mengapa TBC juga menjadi salah satu komplikasi yang banyak diidap oleh orang dengan HIV/AIDS. Bahkan risiko infeksi bakteri penyebab TBC berkembang menjadi 100 kali lebih tinggi daripada orang tanpa HIV. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu upaya pencegahan penyakit tuberkulosis. Salah satu langkah untuk mencegah tuberkulosis adalah dengan menerima vaksin BCG atau vaksin Bacillus Salmonella. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. TBC juga dapat dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai dan jika berinteraksi dengan penderita TBC serta sering mencuci tangan. Nah, walaupun sudah menerima pengobatan pada bulan-bulan awal pengobatan, biasanya 2 bulan, penderita TBC juga masih dapat menularkan penyakit jika kita menderita TBC pada orang yang tinggal serumah dengan kita, yaitu pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan tisu untuk menutup mulut dan buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Nah, yang terakhir atau yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan tuberkulosis yang kita derita tidak lagi menular kepada orang lain. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai penyakit tuberkulosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.